kantor berita BBC News telah menyimak sebanyak 70 pidato Presiden Prabowo. Buset dah, nyimak satu pidatonya aja udah bikin pusing ya, apalagi ini nyimak 70 pidatonya Presiden Prabowo. Dan BBC News menemukan pola, ciri khas, substansi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya. Kira-kira sifat dan juga karakteristik kepemimpinannya itu mengarah kemana ya? Misalnya saja nih, BBC mencatat Presiden Prabowo mengucapkan kata rakyat sebanyak 643 kali. Ini sering banget. Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan. Kata MBG diucapkan sebanyak 146 kali. Walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya, menyinyir. Mereka katakan MBG pasti gagal. Tapi kita buktikan kepada mereka, MBG berhasil. Kemudian kata kemiskinan diucapkan sebanyak 58 kali. Tapi saya udah biasa diajak. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Dan kata kerja diucapkan sebanyak 77 kali. 5 bulan kita kerja terus tanpa diliput media. Kadang-kadang diliput media malah kerjanya sulit. Karena media ingin bukti seketika. Kemudian kata kritik diucapkan sebanyak 17 kali. Kita memiliki masa depan yang bagus. Walaupun ada kelompok nyinyir, ya kan, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja. Dan kata kekuatan asing diucapkan sebanyak 25 kali. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Itulah beberapa kata-kata yang sering banget diucapkan oleh Presiden Prabowo dalam setiap pidatonya. Rakyat, MBG, kemiskinan, kerja, kritik, kekuatan asing. Dan beginilah hasil analisa dari seorang profesor. Menurut saya sih, kalau dia bisa, cita-cita dia, kalau dia mau jujur, dia mau seperti Orde Baru lagi. Artinya dia menjadi faksi yang dominan, yang menguasai bagaimana pola alokasi sumber daya itu ditentukan.